Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa beserta keluarga selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, memang kendati pun belum berselang beberapa lama penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menduduki jabatannya menggantikan Gubernur definitif Anies Baswedan, namun memang telah tampak sekarang ini Heru memulai menggulirkan roda mutasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kita melihat pertama Heru telah mencoba memulai dari melakukan penggantian terhadap sejumlah direksi di BUMD Jakpro. Selanjutnya bergulir melakukan penggantian terhadap kepala BKD dan berlanjut kepada penggantian sejumlah direktur RSUD. Sekarang sampai kepada penggantian Sekda. Sahabat BN, mutasi dan rotasi dalam sebuah birokrasi itu hal biasa. Sebab sesuai dengan kebutuhan organisasi tidak dapat dielakkan mutasi dan rotasi perlu ada dalam sebuah birokrasi. Bagaimana dengan adanya sekarang ini selentingan dari publik yang menganggap mutasi yang dilakukan oleh Heru adalah untuk mengamputasi hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh pendahulunya Anies Baswedan. Demikian juga bagaimana kalau kehadiran seorang Heru di DKI Jakarta adalah bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan dari pendahulunya Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun belakang ini. Kalau memang itu yang terjadi, tentu berbeda artinya seorang ASN yang menjadi PJ Gubernur yang seharusnya bebas dari politik praktis, tetapi benar-benar hanya menjalankan tugas sebagai birokrat di sebuah pemerintahan yang kekosongan pejabatnya karena gubernurnya sudah habis masa jabatannya. Demikian pula seorang ASN yang kebetulan dia ditunjuk menjadi PJ Gubernur, tatkala dia melakukan mutasi atau penggantian pejabat, tentu harusnya dia benar-benar berpegang pada prinsip sebagai seorang ASN yang melakukan penggantian pejabat semata-mata hanya untuk kebutuhan organisasi, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk mencari-cari kesalahan pendahulunya. Kita yakin bahwa Heru sebagai seorang ASN tentu telah sadar benar dia bahwa dia tidak akan melakukan politik praktis walaupun siapa yang memesankan kepadanya.
Karena nanti akibatnya pada dirinya sendiri sebagai seorang ASN. Kalau pejabat negara kontraknya hanya 5 tahun, setelah itu dapat diperpanjang 1 kali lagi, setelah itu harus pergi. Tapi sebagai seorang ASN, kontraknya sampai pensiun. Entah kalau Heru mungkin tinggal 2 tahun lagi masa kerjanya, habis 2 tahun lagi dia langsung pensiun. Kalau begitu ya boleh-boleh saja. Tetapi sebagai seorang ASN yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ketika dulu memulai memasuki yang namanya lembaga pemerintah sebagai ASN, tentu dia masih ingat dengan sumpahnya sampai sekarang. Sebagai sumpah seorang ASN. Sebelum kita berbicara panjang, coba kita baca berita ini. Detik News tanggal 2 Desember 2022 menurunkan berita di bawah judul Heru Budi copot Marullah dari Sekda DKI, Ketua DPRD, penyegaran. Jakarta, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekda DKI, kemudian dilantik sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy mengatakan perombakan itu sebagai bentuk penyegaran. Jadi pelantikan tadi kita membuat penyegaran. Kasihan juga Pak PJ Gubernur, ini kan sendiri, mungkin kesibukannya dia sangat padat. Kalau misalkan beliau tidak bisa hadir, dia bisa mewakili gubernur itu aja. Kata Prasetyo di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 2 Desember 2022. Menurutnya, kemungkinan untuk definitif Sekda DKI akan diambil dari luar. Definitif Sekda DKI nanti akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dia menyebut usai mendapatkan sosok baru, Uus Kuswanto yang dilantik sebagai PJ Sekda DKI akan kembali menjabat sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Dewan DKI. Kalau kelihatan dari saya, feeling saya dari luar, bukan dari dalam sekdanya. Pak Uusnya kembali ke asisten lagi, ujarnya. Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan saat ini Uus bertugas membantu tugas PJ Gubernur DKI selama posisi Sekretaris Daerah kosong. Nantinya PJ Sekda akan membantu urusan internal dan Deputi Gubernur membantu urusan luar dan dalam. Kekosongan PJ Sekda ini karena dilantik ya, itu dia membantu Pak PJ Gubernur secara internal, dan yang kedua Deputi Gubernur bisa membantu Gubernur dari luar atau di dalam, tuturnya. Pelantikan Marullah sebagai Deputi Gubernur DKI digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Kini Marullah digantikan Uus Kuswanto sebagai PJ Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Marullah Matali atas kinerjanya, pengorbanannya dalam memimpin ASN di DKI Jakarta. Semoga amanah baru ini bisa semakin mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat, kata Heru dalam keterangannya. Jadi, seperti dikatakan tadi, adalah sebuah hal yang biasa. Karena ini memang untuk penyegaran. Kalau lama-lama seseorang di suatu tempat menjabat, itu kadang-kadang ada yang timbul bosan, jenuh. Ada juga yang timbul hal-hal lain yang tidak diinginkan. Makanya baik pejabat struktural maupun pejabat negara tidak boleh lama-lama menduduki suatu jabatan. Kalau pejabat negara, katakanlah presiden, gubernur, bupati, wali kota, paling lama hanya 2 periode. Jangan ingin tambah 3 periode lagi atau diperpanjang lagi. Karena itu pertama akan muncul kejenuhan. Yang kedua akan terbuka kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan atau jabatan. Makanya 2 periode cukup.
Jadi kembali kita sekarang kepada Pak Heru. Sebagai seorang ASN, harus kita yakini bahwa Pak Heru ditugaskan di DKI Jakarta adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai penjabat kepala daerah. Kalau dulu kita dengar itu seorang PJ itu tidak bisa melakukan penggantian pejabat dan malah tidak bisa mengambil keputusan yang strategis karena dia hanya PJ. Dan PJ itu kalau dulu paling lama kita dengar hanya 6 bulan. Habis 6 bulan harus habis masa jabatannya. Kalaupun dengan sangat terpaksa dia harus bertugas kembali, maka dia dilantik kembali. Tetapi sekarang tampaknya PJ gubernur yang sangat banyak di sekarang ini, demikian juga mungkin PJ bupati wali kota, itu mungkin mencapai waktu 2 tahun sampai tahun 2024 setelah nanti selesai pilkada serentak. Cukup lama. Kita tahu bahwa kepala daerah itu, gubernur, bupati, wali kota itu yang paling diinginkan oleh rakyat tentulah yang mereka pilih. Bukan yang dipilih seseorang. Karena itu sangat riskan kalau seorang PJ atau seorang PLT terlalu lama berada di tugas yang diberikan kepadanya itu. Tetapi sekarang apa boleh buat? Banyak sekali PJ di negeri kita ini, mulai dari PJ gubernur yang demikian banyak, sampai ke PJ bupati wali kota. Mungkin selama Indonesia ini merdeka, sekarang inilah yang paling banyak PJ gubernur. Mungkin juga PJ bupati wali kota di negara kita. Belum ada kita mendengar PJ yang sebanyak ini. Belum. Dan belum pula kita mungkin mendengar PJ yang masa kerjanya selama ini mencapai 2 tahun. Dan ini mungkin dapat nanti menjadi catatan sejarah bagi bangsa dan negara kita. Kalau baik PJ ini, akibatnya untuk rakyat, akibatnya untuk hasil pesta demokrasi nanti, mungkin bisa dilanjutkan ke depan oleh siapa yang memimpin nanti. Tetapi kalau banyak negatifnya nanti dibandingkan positifnya, baik dari sisi perjalanan kepemimpinan, baik pemerintahan maupun kemasyarakatan di daerah-daerah, atau ada negatifnya kepada proses penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 nanti, mungkin ke depan siapa yang memimpin harus ini dihindari. Dan Pak Heru sebagai seorang ASN, kita yakin beliau tidak akan mau menjalankan misi politik praktis. Apalagi untuk mencari-cari kesalahan seorang pendahulu beliau. Kita tidak yakin. Tidak yakin kita. Dan jika memang itu yang beliau lakukan, beliau tentu nanti kita yakini pula akan menerima akibatnya. Terutama akibat atas sumpah pegawai negeri yang pernah beliau ucapkan dulu. Begitu masuk jadi pegawai negeri. Setelah lulus latihan perjabatan LPJ. Biasanya seseorang yang menanam sesuatu, dia akan menuai sesuatu. Kalau sempat Pak Heru mencari-cari kesalahan Pak Anies, niatnya untuk menjadi PJ,
Apakah sesuai dengan pesanan atau inisiatif dia sendiri? Yakinlah nanti orang akan ada saja yang mencari-cari kesalahannya. Itu sudah hukum alam. Makanya saya katakan tadi, saya tidak yakin Pak Heru punya niat seperti itu karena dia adalah ASN. Dan ASN itu sudah dilarang oleh undang-undang untuk berpolitik praktis. Sudah dilarang. Kalau pejabat negara usianya hanya 5 tahun, paling lama 10 tahun. Paling lama pada suatu jabatan, katakanlah dia presiden, katakanlah dia gubernur, katakanlah dia bupati wali kota. Tapi kalau ASN sampai pensiun. Syukur-syukur nanti Pak Heru 2 tahun lagi pensiun. Begitu dia berhenti jadi PJ gubernur langsung pensiun. Kalau masih lama lagi masa kerjanya, kita yakin Pak Heru akan berpikir 2 kali untuk melakukan misi mencari-cari kesalahan Pak Anies dengan berbagai cara. Mungkin juga dengan cara mengamputasi seluruh orang-orang Pak Anies yang ada di jajaran birokrasi di Pemprov DKI Jakarta. Banyak kita lihat para pejabat yang ketika seorang pejabat negara memimpin, dia ASN, tapi dia bagaikan raja pula kepada teman-temannya di ASN. Karena dia merasa dekat dengan gubernur, merasa dekat dengan bupati wali kota, mungkin juga karena merasa dekat dengan presiden. Tapi akhirnya dia merana, tidak ditegur orang. Kalau perlu dia dihantam orang pula. Banyak kita lihat, banyak sekali. Karena itu kepada ASN muda-muda saya juga sarankan, kalau merasa dekat dengan pimpinan, jauhi sifat sombong. Jangan menganggap rendah teman-teman sesama ASN. Nanti kalau Anda melakukan hal itu ketika pejabat negara yang Anda bangga-banggakan itu habis masa jabatannya, sementara Anda belum habis masa kerja, Anda akan dibola orang. Kalaupun orang tidak membola Anda, kalaupun orang tidak membalas keburukan Anda akan tersiksa batin sendiri. Anda akan merasa malu sendiri ketemu sama orang. Sama juga dengan kita pejabat, kita berkuasa, tiba-tiba kita pensiun. Kalau kita kejam, kalau kita sombong, kalau kita sok-sokan ketika berkuasa, kalau kita menipu ketika berkuasa, kalau kita menzolimi orang ketika berkuasa, ketika menjabat, begitu nanti pensiun, kita akan malu memperlihatkan muka kita kepada masyarakat. Malu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.